kabar? Kita ketemu lagi dalam Jurnal Weekend. Saya Fanda Syafa. Saya Susmita Ningtyas. Dan hari ini kita sudah siap dengan beberapa berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Dan memang hari ini banyak sekali ya berita-berita yang cukup membuat gregetan, tapi juga bikin saya tuh kayaknya menyimpan rasa yang pengen. Betul sekali, mulai dari tindakan asusila sampai dengan Citayam Fashion Week yang sedang melanda nih. Jadi dalam minggu ini berita yang lagi viral tuh banyak sekali ya, mulai dari yang tidak menyenangkan sampai yang sangat membuat kita menjadi bahagia. Dan berita pertama kita hari ini merupakan tindakan yang sangat tidak layak. Betul sekali. Ini adanya aksi pembegalan payudara yang terjadi di kawasan Kabupaten Situbondo. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Warga Tribungan Situbondo, Jawa Timur diresahkan dengan aksi teror begal payudara. Biasanya, pelaku menjalankan aksinya saat malam hari. Dalam peristiwa itu sudah banyak korban yang menjadi sasaran tindak asusila tersebut. Hingga kini aksi begal payudara menjadi teror yang menakutkan bagi warga terutama kaum hawa. Ditengarai kondisi jalan yang gelap dan kurangnya lampu penerangan jalan menjadi faktor utama penyebab aksi begal payudara. Aksi begal payudara itu pun sempat viral dan diunggah oleh korban di media sosial. Meskipun demikian, korban enggan melaporkan aksi asusila itu kepada pihak kepolisian. Menurut keterangan saksi mata, pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku begal payudara beraksi dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat. Warga dan pengendara pun berharap aparat kepolisian melakukan patroli rutin guna mengantisipasi adanya aksi begal payudara tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Setelah melihat tayangan tadi, saya kok jadi miris ya pastinya ya. Ya miris dengan pelakunya itu loh. Kenapa sih harus melakukan hal seperti itu? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya, namanya juga mungkin orang iseng ya, tapi memang mungkin ada sedikit penyakit gangguan mental tersendiri mungkin ya bagi para pelaku. Biasanya pelaku-pelaku betul. Tapi kan kasihan mak-maknya. Betul sekali. Lihat perempuan ya. Itu pun ternyata ada beberapa hal yang menjadi faktor kenapa si pelaku ini bisa melakukan aksinya. Betul sekali. Yang pertama mungkin karena memang si ibu ini berada di jalan yang sepi dan ditambah lagi PR-nya nih kurang adanya lampu penerangan jalan. Betul. Jadi hal ini juga membuat si pelaku tuh merasa leluasa ketika melakukan aksinya. Cuma di sini ada hal lain juga yang perlu dilakukan lah, karena si korban ternyata kok nggak mau melaporkan ke polisi sih, kenapa? Mungkin ada efek trauma tersendiri ya bagi kita para wanita, mungkin bukan berarti kita langsung berani untuk menyampaikan. Takutnya kita merasa malu, trauma, merasa terancam begitu. Itu kan juga akan menjadi hal yang terus berkelanjutan. Jadi si pelaku akhirnya akan merasa leluasa, nggak dilaporkan aja, melakukan lagi, terjadi lagi, dan bisa jadi nanti korbannya itu akan semakin bertambah banyak. Itulah mengapa perlu adanya edukasi terkait hal-hal seperti ini yang tentunya ini sangat-sangat menyakitkan bagi kita para korban wanita. Kaum hawa ya ternyata. Kaum hawa. Kemudian PR lain adalah ini dia, kalau ada jalan umum atau tempat yang sering dilewati ya, kalau dirasa itu LPG-nya tidak menyala dengan sempurna, tidak berfungsi dengan baik, ini juga menjadi catatan tersendiri. Ayolah, segera dilakukan pembenahan supaya si pelaku ini tidak seenaknya sendiri dalam melakukan aksinya. Ini PR ya. Karena mungkin ini tidak hanya terjadi di Situbondo, tapi juga terjadi di tempat-tempat lain. Bisa jadi juga ini ya, korbannya nggak cuma 1-2 orang, karena rata-rata kan nggak mau melapor. Betul. Tapi kita sarankan sebaiknya, ayolah kita berani dengan lapor ke polisi supaya segera mendapat tindakan dan si pelaku bisa segera ditangkap. Betul, jadi itulah gunanya kita harus speak up ya sebagai seorang wanita supaya hal-hal seperti ini tuh bisa berkurang dari tahun ke tahun. Karena berdasarkan data ini sudah banyak sekali. Betul sekali ya. Oke, kita ke kabar yang lain ya. Dari aksi pembegalan payudara kita juga punya berita yang lain yang juga viral dalam minggu ini. Ini juga masih di Situbondo, Jawa Timur ya, yakni Satpam gasak handphone di panti asuhan. Seperti apa? Ini dia videonya. Seperti inilah pelaku pencurian handphone bernama Saiful Bahri yang digelandang ke Mapolres Situbondo, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 5 unit handphone milik korban.
Diketahui pelaku melakukan aksi pencurian handphone tersebut di salah satu yayasan panti asuhan anak yatim piatu. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 unit sepeda motor milik pelaku. Pria berusia 23 tahun itu berhasil diamankan polisi saat tertangkap basah melakukan aksi pencurian handphone. Polisi pun tak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku dengan cara melacak nomor IMEI handphone para korban. Sebelumnya pelaku pun sempat mengelabui polisi dengan cara menitipkan barang curiannya itu pada rekannya yang juga berprofesi sebagai satpam. Sementara itu, untuk mendalami kasus tersebut, sampai saat ini polisi masih melakukan proses penyidikan lebih lanjut atas aksi kriminalitas ini. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Anwar, National TV melaporkan. Yang pastinya ini miris sekali ya, di panti asuhan yang seharusnya kita melakukan bakti sosial, kita sosial. Iya, betul sekali, dan ini melakukan aksi pencurian. Sebenarnya kalau di panti sosial itu hal baik lah yang dilakukan, yang beri contoh yang baik. Yang lebih miris lagi itu pelakunya itu adalah satpam yang notabene itu sebenarnya adalah seseorang yang harus menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan itu. Kok bisa ya? Apalagi ini aksi pencuriannya sampai 5 unit handphone, dan pada mulanya dia mengelabui polisi agar tidak tertangkap ya, dan di situ dia menitipkan handphone hasil curiannya ini ke satpam lainnya. Caranya gitu ya. Tapi untungnya ya kita salutlah kepada teman-teman polisi yang mereka ini cerdas, selain berkoordinasi dengan para pemilik nomor-nomor atau handphone ya, mereka itu mencoba menghubungi, melacak dari nomor IMEI. Ternyata handphone yang dicuri itu dititipkan ke salah satu satpam yang merupakan rekan dari si pelaku. Betul sekali. Kan. Ya udah, kalau udah ketangkap siap-siap jadi bonus ya. Bonusnya dapatnya adalah masuk buih. Ini menjadi catatan. Ini udah pasti sendiri. sih. Iya. Cuma yang membuat saya miris, hal ini kan juga menjadi catatan kurang bagus ya. Jangan-jangan nanti orang kalau mau ke yayasan jadi nggak percaya kan. Satpamnya aja kayak gitu. Gimana mau nitipkan sesuatu di situ kan? Betul sekali ya. Kemudian, tentunya mungkin pengamanannya juga harus dijaga lebih ketat lagi gitu, dipasang CCTV di beberapa tempat supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti berita ini tadi. Jadi sekarang emang sangat penting ya, CCTV itu sangat penting sekali untuk membantu mengecek terjadinya hal yang mungkin kita nggak ketahui ya ketika nggak ada yang menjaga, ketika sepi orang. Ternyata CCTV ini berfungsi dengan sangat baik. Kemudian juga untuk si pelaku ya udah deh siap-siap nginep di tempat yang lebih nyaman ya di bui. Dan buat satpam yang lain mudah-mudahan hal ini menjadi contoh, menjadi hal yang tidak patut untuk ditiru. Betul. Dan sudahlah, jangan lakukan lagi, ini hanya mencoreng nama baik dari teman-teman pihak keamanan satpam kan ya. Betul sekali. Pastinya makanya kenapa ini miris sekali ya. Oke, kita langsung aja beralih ke berita selanjutnya, tapi setelah jeda yang satu ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Ada bersama kami dalam Jurnal Weekend. Nah, tadi kalau dua berita di awal datang dari Situbondo ya. Kalau ini masih tetap di Situbondo nih. Betul juga ya. Tadi yang terakhir adalah tindakan kriminal ya. Ternyata yang berikut juga sama loh ya. Masih sama. Masih saja. Dan unitnya juga sama nih. Itu dia. Jadi di sini berita yang menarik berikutnya adalah adanya emak-emak yang nekat mencuri handphone di sebuah toko perhiasan. Waduh. Seperti apa? Langsung aja ya. Seperti inilah rekaman video kamera pengawas saat 2 orang emak-emak melakukan aksi pencurian handphone. Dengan berpura-pura memilih perhiasan di toko emas, kedua pelaku pun melancarkan aksinya. Aksi pencurian itu pun terjadi di Bungatan, Situbondo, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Rahmawati. Awalnya, korban ke toko perhiasan bersama anaknya untuk menjual cincin. Namun apes saat melakukan transaksi, korban pun kehilangan handphonenya. Pelaku pun mengelabui karyawan dengan cara berpura-pura menanyakan harga perhiasan di dalam toko emas. Melihat situasi sedang sepi dan melihat handphone korban tertinggal di etalase, pelaku langsung menggasak handphone tersebut.
Selanjutnya, handphone pun diletakkan di dalam kerudungnya. Setelah melihat kondisi aman, keduanya pun langsung meninggalkan lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pihak Polres Situbondo menghimbau agar warga tetap waspada dengan adanya tindak pencurian. Sebab jika ada kesempatan, aksi pencurian dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. The power of emak-emak. Tapi Sebenarnya nggak semua ya. Sebenarnya nggak semua emak begitu ya. Betul Cuman sekali. kebetulan yang lagi viral ini adalah emak-emak yang menurut saya itu bukan emak yang patut dicontoh. Biasanya nih ya, kalau cewek atau mama ini kalau kalap ya beli perhiasan sebaik-baiknya, apalagi sedang di toko emas tuh kan lihat, wah perhiasannya menarik banget, bagus banget, pengen kita beli semuanya, pengen kita borong gitu loh. Itu kodrat ya, kodrat Iya, sebagai wanita betul kan suka sekali. dengan perhiasan, dengan sesuatu yang menarik ya. Itu sebenarnya wajar kalau itu dilakukan dengan notabene-nya itu yang selumrahnya lah. Tapi gini, ini kalapnya beda nih Mas. Saking kalapnya atau sangat luar biasa kalap. Jadi ini mencuri unit handphone milik pegawai. Modusnya rapi banget. Rapi ya, jadi awalnya dia modusnya itu ngejual cincin anaknya. Tapi ternyata setelah sampai di situ adalah hanya sekedar untuk menutupi saja ya. Betul. Jadi dia pura-pura jual aja, cincinnya ternyata di sini ke cincinnya, matanya sana main semua. Dan parahnya lagi ternyata nih handphone yang dicuri itu disembunyikan di dalam kerudung. Kerudungnya. Ini menambah citra buruk wanita berjilbab jadinya ya. Padahal ini nggak bisa dicap semuanya sama kan. Betul ya. sekali. Tapi setidaknya ini juga menjadi contoh yang kurang bagus lah. Tapi ya kita harus tetap positive thinking ya. Nggak istilah jauhnya itu ojo dikebiah-biah. Karena nggak semua sama kan. Betul. Iya, tapi itu tadi ya modusnya memang ketika awalnya itu datang ke toko perhiasan emas, niatnya adalah jual cincin, tapi ternyata begitu melihat sebuah handphone dari milik pegawai yang ditaruh dan dia mikirnya tuh nggak ada pengawasan. Betul. Ya benar pegawainya nggak ngawasi, tapi ternyata di sisi lain di pojok-pojok itu ada kamera CCTV. Jadi untung ya ada kamera dari pengawas yang menunjukkan bahwa si mama ini melakukan tindak kriminal dengan pencurian itu tadi. Dan akhirnya si mama harus rela berurusan dengan pihak kepolisian. Betul sekali. Hati-hati dengan hal seperti ini ya. Sebaiknya seluang apapun, selonggar apapun, jangan menaruh barang-barang berharga di tempat yang tidak aman. Contohnya mbak pegawai dari toko perhiasan. Jadi itu termasuk bentuk kelalaian ya. Betul sekali. Waspada. Oke. Oke. Kita kabar yang lain ya. Ya, ini beritanya masih di Situbondo ya. Situbondo lagi. Situbondo lagi. Ini juga sama, aksinya aksi kriminal. Masih kriminal. Masih kriminal. Ya, ini adanya apa ini? 4 kambing akikah yang raib. Wah, kasian banget ya. 4 ekor kambing. 4 ekor kambing. Seperti apa beritanya? Ini dia. Nasib apes menimpa Agus Salim, warga Sumber Kolak, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Ia pun gagal dan tidak dapat mengadakan acara selamatan akikah anaknya karena sebanyak 4 ekor kambing miliknya raib di gondol maling. Acara akikah yang tinggal beberapa hari itu pun tidak dapat dilaksanakan karena ulah maling. Korban baru mengetahui jika kambingnya raib saat hendak memberi pakan. Aksi pencurian kambing itu pun juga sempat rekam CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Akibat raibnya 4 ekor kambing jantan dan betina tersebut, korban mengaku mengalami kerugian sebanyak 15 juta rupiah. Korban pun mengaku pasrah atas kejadian tersebut. Aksi pencurian itu pun sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus raibnya kambing tersebut. Selain itu, polisi juga menghimbau kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan, terutama pada pemilik hewan ternak. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Kalau ngomongin soal akikah, biasanya kita itu pasti bahagia ya, karena itu merupakan rasa syukur kita atas kehadiran dedek bayi gitu. Ada keluarga baru yang hadir. Betul, ada anggota keluarga baru yang hadir. Tapi beda versi kalau yang ini. Gitu. Jadi pastinya aku bayangin akikah itu pasti nanti akan ada suguhan yang enak-enak, hidangan yang mewah, ada apalah daging. Ada sate gitu ya. Tapi jangan berharap untuk yang satu ini. Kenapa? Karena memang kambingnya raib. Ada 4 kambing yang digondol maling. Ini berarti akikahnya batal ya? Bisa jadi begitu, bisa jadi tidak.
Iya. Ini lagi-lagi terjadi di daerah Situbondo ya. Berita kriminal adanya aksi pencurian 4 ekor kambing milik warga. Dan kerugiannya juga cukup fantastis. Jadi sekitar 15 juta rupiah. Ini 15 juta rupiah itu terdiri dari 4 ekor kambing jantan dan betina ya. Iya. Itu kalau dibuat per ekor, 15 dibagi 4 jadinya 3,5 juta ya. Sekitar 3,5 juta. Wah. Aduh. Nah, padahal itu sudah terekam oleh kamera CCTV dan setelah dikonfirmasi pemiliknya juga pasrah. Ya itu dia bingung juga kan sebenarnya ya. Betul, itu sudah dipersiapkan untuk AGK 4 hari sebelum AGK dilakukan, ternyata kambingnya raib. Itu pun diketahui ketika si pemilik ini tidak memberi makan sebenarnya. Ke kandang, tidak memberi makan, ternyata loh kambingnya nggak ada di tempat. Kita berdoa saja yang terbaik ya, semoga segera ditemukan, malingnya nih segera langsung dibawa sama polisi ya, ditangkap dan kambingnya bisa kembali lagi dan bisa diadakan. Ini dia yang saya ragukan, kira-kira kambingnya bisa kembali nggak ya? Soalnya bisa jadi ketika dapat langsung dijual ya, untuk menghilangkan jejak. Seperti itu. Atau mungkin yang lagi-lagi menjadi PR adalah adanya kekompakan untuk membentuk keamanan lingkungan. Ingat nggak dulu namanya Siskampling, sistem keamanan lingkungan. Ini kan jadi PR kembali yang perlu digalakkan supaya tidak terjadi tindakan kriminal kembali ya. Jadi walaupun ada kamera CCTV, tapi bukan berarti ini bisa menyelesaikan solusi ya. Iya. Ya kalau wajahnya kelihatan gitu oke. Kalau dia pakai penutup dan lain sebagainya, nah ini yang perlu diwaspadai. Iya. Kita doakan mudah-mudahan bapak yang menjadi korban dari kambingnya yang hilang ini mendapat rezeki yang berlebihan sebagai ganti supaya AGK bisa kembali dilaksanakan. Betul sekali. Kriminal ya. Kriminal. Dan kita ke kabar yang lain masih banyak berita yang lainnya ya. Kalau yang ini dari Jember, ini bukan berita kriminal. Pernah dengar hiu tutul? Pernah dengar dong pastinya. Ukurannya seberapa? Pastinya gede banget ya, namanya juga hiu. Ini yang terjadi di Jember, jadi ada bangkai hiu tutul yang terdampar. Waduh, di mana nih? Jember. Seperti apa hiu yang besar itu? Ini dia. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor hiu tutul berukuran 5,2 meter. Hiu tersebut terdampar di pantai Nyamplung Kobong, Gumumas, Jember, Jawa Timur. Saat ditemukan, hiu dengan berat 2 ton tersebut ditemukan di bibir pantai dalam keadaan mati. Peristiwa penemuan hiu tutul itu pun juga sempat menghebohkan warga. Sejumlah warga dibantu petugas Satuan Polisi Air dan Udara bergotong royong untuk mengevakuasi hiu tutul tersebut. Awalnya, para nelayan tidak tahu jika hiu tutul itu mati. Sebelumnya, mereka berupaya menarik hewan tersebut ke tengah laut, namun upayanya tidak membuahkan hasil karena ukuran hiu tutul yang besar sehingga menyulitkan upaya nelayan. Rencananya, hiu itu akan dikuburkan di tepi pantai agar tidak menimbulkan bau. Diduga, hiu tersebut terdampar di tepi pantai lantaran terjebak kondisi air laut pasang. Matinya hiu tutul saat terdampar disebabkan karena cuaca ekstrim. Dari Jember, Jawa Timur, Nisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Tuh, setelah melihat hiu tutul yang segitu gedenya, aduh, saya sedih. Iya, karena sebenarnya hiu tutul ini bukan hewan yang mengganggu kan? Betul. Bukan mengganggu, malah ini di beberapa tempat hiu tutul itu bisa menjadi petunjuk bagi nelayan bahwa di tempat itu sedang banyak ikan. Nah, apalagi ini hiunya juga lumayan ya, raksasa ya, 2 ton. 2 ton besar beratnya 2 ton beratnya dan panjangnya ini 5 meter. Nah, ini saya bayangin dulu. Udah pernah lihat hiu tutul? Kalau secara langsung sih belum pernah. Saya beberapa kali lihat. Beberapa kali lihat di televisi, di YouTube. Kalau di situ mah juga pernah ya. Iya. Ini kejadian di Jember, tepatnya di Pantai Nyamplung Kobong, Jember. Ini awalnya memang para nelayan yang ada di situ nggak tahu kalau hiu ini mati. Betul. Dipikir adalah hiu yang terdampar kan. Tapi ternyata kondisinya sudah mulai membusuk. Dan apalagi juga ini disebabkan karena cuaca ekstrim ya. Kita tahu ya memang. Itu ya, iya. Kita tahu bahwa cuaca saat ini kan sudah tidak menentu lagi.
Iya loh, bener ya. Sepanjang atau sejak awal 2022 sampai sekarang itu setahu saya tuh kayaknya musim hujan melulu ya, musim hujan melulu. Kadang panas tapi cuman bentar terus kemudian hujan lagi. Nah itu dia. Jadi awalnya para nelayan ini memang melihat hiu tutul yang terdampar itu, mereka tuh berusaha untuk menarik kembali ke tengah laut. Tapi ternyata nggak bisa. Iya. Bahkan sampai dari pihak pemerintah pun juga membantu, tapi ternyata belum ada solusi. Iya loh, ya bayangin loh, 2 ton dengan sepanjang 5 meter. Tapi ternyata setelah dicek lagi, ternyata itu sudah dalam kondisi mati. Kemudian kita juga sudah lihat videonya ya, bahwa polisi laut pun juga sudah berusaah sebisa mungkin untuk kembali membawa hiunya ke daerah pantai, tapi ternyata masih belum bisa. Daerah pantai ya? Ke daerah laut? Ke daerah laut. Dari pantai? Dari pantai. Ya memang kesulitan karena segitu besarnya ya. Yeah. Jadi setelah diketahui mati, akhirnya akan diberikan solusi, yaitu akan dilakukan penguburan di tempat pantai saja. Tapi kalau untuk yang membuat kuburnya itu orang dengan cangkul kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pasti akan peralatan besar seperti bulldozer. Betul sekali ya, 5 meter dengan bobot 2 ton. Jadi adalah hewan yang sangat besar sekali. Tapi terkadang seperti adanya hiu yang mati itu jadi tontonan warga. Itu dia. Ya. Tapi kalau Anda ketika menjumpai hiu ketika ada di laut atau ketika sedang berlayar, sebaiknya tidak diganggu ya. Iya. Karena itu merupakan ekosistem yang juga perlu dilestarikan. Betul sekali. Masih ada lagi berita yang unik lainnya. Tapi nanti Selepas jeda pariwara berikut ini. Jurnal Weekend kembali lagi bersama saya Afan dan saya Sasmita. Nah, kali ini nih masih tentang aksi tindakan asusila ya terhadap perempuan. Asusila ya. Ya. Oke. Ya, ini beritanya tentang polisi ringkus pelaku eksibisionis. Nah, ini sangat meresahkan bagi kita ya. Sebentar. Tapi kira-kira ini pemirsa tahu nggak apa itu eksibisionis? Ayo. Lebih lengkapnya, ini dia videonya. Polresta Banyuwangi berhasil membekuk pelaku tindak pidana pelanggaran hukum pelecehan seksual, pria pelaku eksibisionis. Sebelumnya, aksi eksibisionis itu sempat viral dan menggegerkan warga Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan aksi pornografi itu dilakukan di tempat umum, yakni di depan kantor Bupati Banyuwangi. Pelaku ditangkap oleh tim Sus Macan Belabakan Polresta Banyuwangi saat bersembunyi di rumah mertuanya. Pelaku diamankan di Tabanan, Jembrana, Bali. Diketahui pelaku berinisial ABS 42 tahun dari Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit yang diduga digunakan oleh pelaku saat melakukan aksi tak senonoh itu. Hingga kini, polisi pun masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Polisi juga menjerat pelaku dengan undang-undang pornografi. Tersangka pun sudah mengakui perbuatannya dan siap menjalani proses hukum lebih lanjut. Bahkan diketahui pelaku sudah melakukan aksi tak senonoh di depan umum itu berkali-kali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Lagi-lagi ya, ini meresahkan para wanita ya. Oh iya, tadi ada pembegalan payudara. Betul, dan sekarang ada perilaku eksibisionis ini yang tentunya ini dilakukan di tempat umum, yakni di depan kantor Bupati Banyuwangi. Ini orang-orang ini kenapa sih? Orang-orang ini kenapa melakukan ini? Mungkin ada gangguan ya, ada gangguan kejiwaan gitu. Jadi mungkin ada rasa puas ketika dia melakukan aksi eksibisionis berarti gitu. mempunyai ini ya, perilaku yang menyimpang tentang Betul. seksual ya. Dan pastinya sebelum diringkus oleh polisi, ini sudah melakukan pelarian. Jadi supaya korban tidak ditangkap, dia melarikan diri di Jembrana, Bali. Gitu. Pelakunya. Miris sekali ya. Karena dia takut, karena sebelumnya videonya sudah viral di media sosial. Jadi ada wanita yang merekam gitu. Ya gak nyangka kalau ternyata apa yang dilakukannya itu direkam oleh orang kemudian jadi viral. Ya, kan sekarang medsos itu luar biasa ya hebatnya. Betul. Ya. Bisa jadi aksi kejahatan, bisa jadi juga untuk aksi kebaikan. Jadi seperti yang berikut ini akhirnya pelakunya itu berusia 40 lebih loh sebenarnya, 42 tahun. Jadi dia karena merasa videonya viral, dia akhirnya takut dengan sendirinya,
kabur ke Bali. Bali di Jemberana, akhirnya tertangkap juga. Salut buat teman-teman polisian ya. Betul. Ya, setelah ditangkap ternyata dia ini ngakunya apa? Sudah berkali-kali melakukan hal seperti ini ternyata. Maka dari itu sebelum ditangkap ya dan sebelum masuk BUI, ini dilakukan pengecekan terhadap kondisi mentalnya. Apakah dia memang benar-benar normal atau mengalami gangguan gangguan kejiwaan pastinya. Berarti ini nanti akan dibawa ke ini ya, psikolog ya. Betul. Psikolog ya. Tapi apapun itu ya kita berharap mudah-mudahan pelaku ini benar-benar bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Betul sekali, dan pastinya kita juga sebagai wanita bisa jadi lebih aware lagi ya. Kalau ada tindakan seperti itu, kalau bisa segera laporkan gitu. Jangan tunggu viral dulu. Kita kasih semangat ya buat kaum hawa, kaum perempuan ya. Walaupun saya laki-laki sambil semangat. Kalau emang Anda menjadi korban perlakuan seperti ini, entah itu pelecehan seksual atau hal yang tidak menyenangkan, jangan takut untuk lapor ke polisi. Kenapa? Supaya pelakunya bisa jerah, nggak lagi terjadi hal seperti ini ya. Karena kan kita biasanya ya sebagai wanita nih Afan ya, kalau boleh curhat dikit ya, kita merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini. Kita takut atau kemudian kita malu ya. Pastinya kan orang tahu bahwa kita pernah mengalami yang namanya perlakuan tidak baik, termasuk tidak asusila. Nanti ada pendampingan itu. Kalau lapor akan ada pendampingan ya. Betul. Tapi untuk ngomong pendampingan tidak akan dilakukan oleh pelaku. Seperti berita berikut ini. Kalau yang satu ini ada seorang bisa dikatakan tokoh ya atau pemimpin tapi nggak layak untuk dijadikan panutan tentang adanya kasus yang nyabu akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Waduh, ini miris juga ya ternyata seorang abdi negara ya. Abdi negara ya. Perangkat desa. Nah, nanti kalau udah tahu kayak gini kira-kira warganya gimana? Ikut nyabu ah. Langsung aja kita simak beritanya berikut ini. Seperti inilah RF, seorang kepala dusun yang tertangkap basah mengonsumsi narkoba sabu-sabu. Diketahui pelaku merupakan perangkat desa yang menjabat sebagai kepala dusun kerajaan Huter Pasirian Lumajang. Pelaku ditangkap petugas lantaran menyimpan dan sering menghisap narkoba jenis sabu-sabu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Penangkapan pelaku berawal saat polisi menerima informasi dari warga tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar pelaku tinggal. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3,59 gram. Celana jeans warna biru berisi 1 kunci sepeda motor, 2 klip berisi serbuk kristal, dan 1 unit handphone merek Oppo warna biru. Akibat kedapatan menyimpan dan menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika golongan 1, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1, sub 112 ayat 1, dan pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Halo Bapak Kasum yang terhormat, kenapa sih kok bisa sampai melakukan hal seperti ini? Terhormat gak sih dia kalau sudah seperti ini? Pastinya ya awalnya terhormat karena dia seorang perangkat desa, tapi setelah diketahui bahwa ada barang bukti sebesar 3,9 gram sabu, ya ini nggak tahu sih jadinya dihormati lagi atau enggak. Saya mikir kok bisa sampai seperti itu ya. Terus kalau seorang pemimpin melakukan hal seperti ini, bagaimana yang dipimpin? Nah, pastinya juga tercoreng nama dusunnya akibat adanya perangkat desa yang melakukan tindakan nyabu ini tadi. Tapi awalnya memang dari warga sekitar laporan bahwa sepertinya ini perangkat desanya ada sesuatu gitu. Ada apa dengan dia? Jadi dari kabar burung yang beredar dilakukan penyelidikan, pas ditangkap ternyata benar ya, ditangkap dengan barang bukti yang dipakainya. Sabu-sabu seberat 3,9 gram. Aduh Bapak, kenapa Pak? Apakah gajinya kurang gede Pak? Mungkin ada hal lain. Tapi kan mungkin itu ada efek bahagia, ada efek-efek tertentu setelah melakukan sabu-sabu itu tadi. Atau mungkin jadi penyemangat buat dia gitu. Bisa jadi mungkin seperti itu. Nggak bisa, tetap nggak dibenarkan kan? Betul. Kalau untuk penyemangat itu sebenarnya sudah ada tunjangan untuk penyemangat, kan? Iya, kan nggak mungkin seorang kepala dusun tanpa penghasilan kan? Betul sekali. Kemudian yang bisa jadi ada sisi lainnya, jangan-jangan ini Pak Kasut ini juga
Jadi pengedar. Ini yang masih diselidiki ya. Masih diselidiki. Khawatirnya dia ini bukan cuma pemakai tapi juga pengedar. Jadi ya sudah, sekarang monggo berurusan dengan pihak kepolisian, siap untuk menuju ke Kui. Hukumannya lumayan juga ya. 5 tahun lumayan. penjara. Sekitar 5 tahun penjara. 5 tahun sampai 15 tahun maksimalnya 15 tahun kan narkotika hubungannya ya. Tapi beda lagi cerita kalau misalkan dia juga sebagai pengedar, ini bisa lebih lama lagi. Jadi lagi-lagi ini menjadi catatan kalau seorang kepala dusun atau seorang kepala itu sebaiknya tidak memberi hal atau contoh yang kurang bagus. Betul. Iya kan? Setuju? Setuju banget. Ya. Saya juga setuju bahwa kita akan memberikan beberapa berita lain yang unik, menarik, dan viral. Tentunya tetap di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Nah, tapi kalau kali ini beritanya menarik ya, unik juga nih. Unik dan menarik. Kok saya jadi tertarik ya? Ini ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Beda, kalau tadi kan tindakan asusila, terus kemudian adanya hiu yang terdampar ya. Tapi kalau ini adanya gelaran fashion show. Waduh, seperti apa sih beritanya? yakni fashion show ya, penggelaran fashion show di lahan tembakau. Jarang banget nih, atau ini pertama kali ya? Nah itu dia, karena Jember semakin memantapkan diri sebagai kota cerutu kan. Ya, langsung aja, ini dia beritanya. Pameran cerutu kelas internasional dimeriahkan oleh penampilan fashion show di tengah lahan tanaman tembakau. Seluruh model Raka-Raki Jawa Timur serta Gusning Jember memperagakan fashion show. Acara tersebut dikonsep langsung oleh desainer busana ternama yakni Emra Nawawi dan disaksikan langsung oleh sejumlah turis dari beberapa negara. Pagelaran fashion show berkonsep outdoor langsung di pertengahan kebun daun tembakau ini sengaja dikolaborasikan untuk mengenalkan produk cerutu saat masih masa tanam. Para penonton yang hadir pun sangat terkesima melihat penampilan fashion show tersebut. Selain unik, acara itu juga baru pertama kali ada dan sangat menarik perhatian. Deklarasi Jember sebagai kota cerutu pun sangat terasa dalam pagelaran acara tersebut. Bahkan, aktor kawakan Indonesia yakni Jeremy Thomas juga ikut andil dan menyaksikan acara itu. Ide yang luar biasa. Jadi kalau bisa besok-besok dan seterusnya lebih bagus acaranya seperti ini. Kenapa? Alam, orang segar bisa melihat hijau-hijau, dan kita di sini menghisap sigar tanpa hambatan karena udara lepas, dan yang paling penting kita bisa menikmatin suasana keasrian dari pohon daun tembakau sendiri, dan saya lihat tadi ada kayak gunung-gunung, bukit-bukit, dan itu akan baik sekali. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Perlu kita ketahui, pada dasarnya memang deklarasi Kabupaten Jember sebagai kota cerutu ini karena adanya potensi yang cukup melimpah ya, Van ya. Betul. Jadi di sini Jember semakin memantapkan diri selain sebagai penghasil tembakau terbaik, mereka ini juga ingin mewujudkan untuk menjadi penghasil atau kota cerutu terbaik. Wah, keren sekali ya, apalagi dengan adanya pameran cerutu kelas internasional dan dibarengi dengan adanya gelar fashion show di lahan tembakau. Ini kan unik sekali. Nah, jadi emang Pemkab Jember ternyata punya cara yang fenomenal menurut saya ya, untuk menarik para wisatawan mancanegara. Bagaimana cara untuk memperkenalkan Jember sebagai kota cerutu loh ya, apalagi ada fashion di lahan tembakau yang notabene nggak pernah ada itu. Kita belum pernah mendengar itu ya. Baru kali ini ya. Dan yang lebih menarik ternyata ya, selain ada wisatawan mancanegara, di situ ada juga dari para pemenang kontes-kontes di Jawa Timur, termasuk ada Raka-Raki Jawa Timur, kemudian ada juga Gusning Jember, dan ini yang nggak kalah menarik. Jadi kedatangan artis kawakan nasional ya yang ada di Indonesia. Jeremy Thomas. Jeremy Thomas ya. Udah bilang apa? Jeremy Teti. Bukan saya. Hei, kenapa bisa Jeremy Teti?
Jeremy Thomas. Mohon maaf ya, salah sebut nih kali ini ya. Maaf Kang Thomas, bukan saya tapi Sasmita ya. Tapi ini memang jadi daya tarik tersendiri ya. Betul. Ternyata bukan hanya dari aksi fashion show-nya saja yang menarik minat para wisatawan maupun warga yang ada di sekitar tempat itu, tetapi kedatangan aktor kawakan ini bisa menjadi magnet tersendiri. Tuh. Dia maksudnya banyak dengan Jeremy Thomas ya. Dan ini juga semakin membuat Jember semakin dikenal. Jadi kalau selama ini mungkin masih dalam kawasan Jawa Timur saja atau kawasan Tapal Kuda sebagai penghasil tembakau atau cerutu terbaik, dengan adanya fashion show ini ternyata Banyuwangi sih? Jember maksudnya ya. Semakin dikenal sebagai kota cerutu. Wah, keren sekali. Dan ini kelasnya juga udah internasional ya. Jadi nggak hanya nasional saja. Boleh kapan-kapan kita menuju ke sana ya, lihat tempat fashion show-nya seperti apa sih kalau di lahan tembakau itu. Tapi bukannya sudah selesai ya, Kan? Ya, mungkin ada lagi. Mungkin kita nggak tahu nih jadi agenda tahunan Kota Jember, kita kan masih belum tahu. Betul sekali, kan sekarang banyak kan berbagai festival yang dikemas menjadi sebuah hal yang menarik. Wah. Oh, kan? Oke, kita lanjut ya dari fashion show. Kita lanjut ke peralihan musim nih. Iya ya, sekarang musimnya lagi. Kalau di Banyuwangi ini lagi dingin banget. Bukan cuma Banyuwangi, tapi hampir seluruh Indonesia ya. Wah. Karena memang ada peralihan cuaca ini yang memang lumayan ekstrim ya. Jadi peralihan musim kemarau ini memang sedang melanda bukan hanya Banyuwangi, tapi hampir di seluruh Indonesia. Wah, seperti apa videonya? Ini dia. Sejumlah daerah di Indonesia saat ini disebut sedang mengalami fenomena bediding atau fenomena pendinginan suhu. Fenomena ini biasanya terjadi pada saat peralihan musim dingin ke musim kemarau. Meski suhu terasa panas pada siang hari, namun pada malam hari udara terasa sangat dingin. Sementara itu, BMKG kelas 3 Banyuwangi menjelaskan fenomena bediding ini biasanya terjadi pada musim kemarau. Pada saat kondisi langit tanpa awan atau hanya ada sedikit awan. Akibatnya, radiasi matahari yang diterima bumi cukup besar sehingga suhu pada siang hari meningkat dan terasa lebih panas. Nah, bediding sendiri ini adalah fenomena yang disebabkan oleh minimnya cakupan awan atau karena cakupan awan di atas Banyuwangi ini sedikit begitu akibat masuknya udara dari Australia yang sifatnya kering dan dingin, maka panas matahari yang biasanya ditahan oleh awan itu akan langsung lepas ke atmosfer kembali begitu. Jadi tidak ada yang ditahan di bumi sehingga suhunya cenderung lebih dingin gitu. Jadi sifat awan itu kan kalau dianalogikan seperti selimut ya. Jadi ketika siang hari matahari itu memanaskan bumi, menghangatkan bumi. Nah, nanti akan melepaskan panasnya lagi begitu. Nah, ketika ditutupi oleh awan itu tadi, maka panasnya itu akan tertahan di bumi sehingga akan cenderung hangat. Nah, karena saat ini sudah memasuki musim kemarau dan pertumbuhan awannya sedikit, maka selimut ini tadi itu semua hilang begitu. Jadi panas yang tadinya keluar dari bumi ini akan lepas ke angkasa begitu, sehingga tidak ditahan di bumi lagi dan suhunya menjadi dingin begitu. Kondisi langit cerah ini juga menyebabkan pelepasan radiasi bumi pada malam hari menjadi lebih besar. Karena tidak ada awan yang menghalangi, suhu di permukaan bumi pun berubah menjadi semakin dingin pada malam hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan. Dingin ya hawanya ya. Jadi kalau biasanya kalau saya pribadi tidur tuh pakai satu selimut cukup ya, sekarang nggak cukup. Double nih jadinya. Iya. Sampai rebutan selimut karena sama pasangan di sebelah. Tapi memang ya kalau kita rasakan tuh kalau siang panas, iya. Tapi kalau malam tuh dingin banget. Ini sebenarnya juga menjadi pertanyaan banyak orang loh ya, kenapa sekarang kok cuacanya menjadi berubah seperti ini ya? Kalau panas siang hari itu panas banget, tapi kalau malam juga dingin banget. Tapi kalau orang Jawa nih bilangnya ini tuh fasenya tuh musim bediding. Oh iya. Bediding ya. Betul ya, musim bediding ya. Tapi kayaknya bukan orang Jawa saja sih. Bahasa Jawa udah nasional ya, banyak yang bilang sudah. Memang iya. Bahkan sudah internasional juga. Nah. Dan juga sudah mendapat penjelasan kok dari BMKG kelas 3 Banyuwangi juga sudah menjelaskan hal ini, bahwa ini merupakan salah satu fenomena peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Ini melanda bukan cuma di Banyuwangi saja, tapi
di seluruh wilayah Indonesia. Betul sekali, karena kan kita lihat ya kalau siang hari sekarang itu kan udah panas banget, awan tuh udah tipis, bahkan udah nggak terlihat, jadi benar-benar langit tuh biru banget. Kita seneng ya, happy ya kalau lihat langit biru tuh rasanya wah enak banget. Aduh, gitu. Indahnya Indonesia aku. Tapi perlu diketahui akibat dari adanya siang hari yang panas seperti sekarang ini, akhirnya pada malam hari tuh radiasi bumi tuh jadi lebih besar. Nah, itu dia. Jadi dampak awan yang tidak ada atau yang karena minim sekali ini berdampak ketika malam hari. Betul sekali. Jadinya usahanya udaranya jadi lebih dingin dari biasanya ya. Betul. Bahkan ini beberapa tempat sudah mulai ada fenomena apa ini namanya? Hujan kristal es. Bukan. Kalau hujannya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ya di beberapa kabupaten ini di daerah Ranupani ya. Hujan salju? Nah, bukan salju, tapi embunnya yang jadi salju. Jadi sebetulnya seperti kristal ya. Jadi di balik suhu atau hawa yang sekarang seperti ini, fenomena alam tuh banyak yang unik juga ya ternyata. Kayaknya enak deh kalau kita jadi ice skating di situ gitu. Bisa nggak ya kira-kira? Nah ini dia. Cuma sekarang yang diburu para wisatawan adalah fenomena ini, embun yang membeku jadi es ini. Ini sekarang diburu dan diabadikan dalam sebuah foto atau video. Kayaknya kita harus ke sana deh, Van ya. Oke, bulan depan kita berangkat ke Ranupani. Tapi kalau memang masih ada, kalau bulan gitu depan ya. Udah deh kita bergeser ke berita yang lain kalau gitu ya, daripada ke Ranupani kita nggak ke sana. Nah, ini juga nggak kalah gempar nih ya. Gempar sekali, karena di berbagai kota nih juga akhirnya ikut-ikutan gitu. Sebentar, ikut-ikutan ada es yang mengkristal itu? Bukan, ini awalnya nih dari beberapa selebgram. Tahu nggak yang namanya Cece, Bonge, tahu nggak nih? Mungkin pemirsa di rumah tahu ya, ada sebagian yang tahu nih, mulai dari ada yang namanya kurma, bahkan ya apel, anggur, strawberry, mungkin bisa jadi gitu. Berita apa itu? Ini dia. Seperti inilah keriuhan yang ada di Jalan Protokol Kota depan kantor pos Banyuwangi. Puluhan pemuda yang demam dengan Citayam Fashion Week ini berlenggak-lenggok bak model. Tak kalah meriah, beberapa pemuda berkelompok dengan mengenakan pakaian seragam atau individu. Mereka berjalan mondar-mandir sambil bergaya menunjukkan kelihayannya selayaknya remaja yang ada di Citayam Sudirman. Tak hanya kaum muda saja, nampak beberapa kali petinggi Banyuwangi mulai dari Bupati, Kapolresta, Dandim serta dan Lanal Banyuwangi juga turut menjadi peserta. Sama seperti kaum milenial, Forkopimda ini juga berjalan bolak-balik menyusuri jalan layaknya model profesional. Hal sama juga dirasakan peserta dari kalangan pelajar. Mereka mengaku mengikuti kegiatan seperti ini lantaran mengikuti tren karena dampak dari demam Citayam Fashion Week. Acara yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari tersebut terpantau ramai serta dipadati puluhan peserta dan juga pengunjung. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Romi Syahroni, Nasional TV melaporkan. Kebayangin nggak kalau tiba-tiba kita berdua ada di dalam model fashion itu? Waduh, kayaknya belum siap ya saya. Kenapa? Belum siap secara mental, harus jalan-jalan kayak gitu. Karena dressnya nih kayaknya kurang gitu loh. Kurang apa? Kurang oke kalau buat peragaan busana. Gitu. Kan namanya fashion show kan? Fashion show ya. Fashion show. Tapi ini sesuatu yang sekarang lagi viral ya. Lagi Betul. viral di mana-mana, bukan cuma skala nasional. Bahkan dari berbagai daerah yang mengadaptasi yang namanya sebenarnya adalah Citayam Fashion Week. Sebenarnya itu. Kalau di Banyuwangi berubah nama. Kalau sebenarnya nih awalnya itu kan dari selebgram ya, yang kemudian dia menempati di salah satu daerah di Jakarta, kemudian disebutnya itu Citayam Fashion Week gitu. Cuman ini dilakukan setiap hari gitu loh, Van. Jadinya? Harusnya sih Citayam Fashion Show atau Citayam Fashion Everyday. Harusnya sih begitu ya gitu. Tapi emang ini dampaknya ada positif, ada negatifnya. Apalagi sampai menggemparkan nasional bahkan sampai internasional. Jadi ada beberapa media internasional yang mengulas tentang Citayam Fashion Week ini gitu. Jadi benar-benar booming banget ya. Booming sampai akhirnya di Banyuwangi. Nah, itu dia. Kalau di Banyuwangi itu bahkan yang menarik ya, itu sampai para pejabat akhirnya turun gunung. Biar ikut viral kali ya. Kan udah viral pejabatnya ya. Kalau seorang bupati, seorang kapolres, dandim itu adalah orang-orang udah
pasti terkenal. Tapi biar kan, lebih ya. viral lagi, gitu. khususnya di bidang fashion. Nah, berarti bisa menjadi daya tarik ya, bisa menjadi daya tarik, dan itu memang dilaksanakan melewati zebra cross kan ya. Itu biasanya pagi sampai sore, dan hal itu ya pasti sisi lainnya adalah membuat warga menumpuk, UMKM-nya juga terkena dampak positif, bisa jadi penjualan meningkat. Cuma yang jadi pertanyaan juga, kalau hal seperti dilakukan, kira-kira mengganggu lalu lintas enggak? Nah, ini dia pertanyaannya, karena memang dampak dari adanya Citaim Fashion Week yang kemudian mulai berbunga di beberapa kota ya. Nah, ini menyebabkan adanya jalur lalu lintas tuh yang terganggu, khususnya di beberapa kota yang dimana itu adalah jalan utama yang digunakan. Atau mungkin bisa jadi dibuatkan tempat tersendiri ya, semacam wajar lalu lintas dengan apa itu modelnya zebra cross dan lain sebagainya, tetapi yang tidak mengganggu kendaraan yang lewat. Harusnya mungkin dilakukan di taman ya. Itu dia. Atau di gedung khusus gitu kan, yang dimana sebenarnya Citaim Fashion Week ini bentuk ekspresi dari anak-anak muda yang lebih aware terhadap fashion. Nah, ya mudah-mudahan itu tadi bisa menjadi hal yang menarik, bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi, kecuali yang kriminal ya. Jangan ditiru. Udah 10 berita loh. Wah, nggak nyangka ya, kita ternyata sudah 10 berita di hari ini. Iya, berarti waktunya kita pamit ya. Betul. Jadi dari berita-berita yang unik, menarik dan viral tadi, Sugan dalam Jurnal Weekend. Saya Mana Syafa. Dan saya Sasmita Ningtyas. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube Nasional TV Official. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Cint ayam atau cucu-cucu?